bagian daripada rapat. Bagian daripada rapat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan melakukan rapat dan mereka bertukar pikiran, baik di dalam ide-ide mereka maupun juga mereka akan merapatkan di dalam masalah apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan. Wa qad takunu a'malan la yaqdiru 'alaiha kullu wahidin bi mufradihi wa bi istima'il a'mal wal amwal yumkinu idrakuha. Dan barangkali sebuah pekerjaan, sebuah usaha tidak bisa dilakukan dengan sendirinya dan dapat dilakukan dengan seseorang bergabung atau bekerja sama. Dengan seorang bergabung dan bekerja sama, maka usaha tersebut dapat dilakukan, dan ini adalah fakta dan realita. Banyak usaha, jadi yang melakukan bagian ini adalah ini, bagian ini adalah ini, yang pemodal adalah ini, yang bekerja adalah ini, sesuai dengan kesepakatan bersama, sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kemudahan ta'awun. Keutamaan yang berikutnya ta'awun, kita saling tolong menolong di dalam hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kemudahan, keutamaan yang berikutnya. Wa syarikatu aidan yumkinu tafri'uha wa tawsi'uha fil makani wal a'mali wa ghairuha. Dan seorang yang bekerja sama, maka berkemungkinan untuk membesarnya usaha tersebut dan berkemungkinan untuk meluasnya usaha tersebut. Sehingga ada cabang di sini, ada cabang di sini, ada cabang di sana dan berikutnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga merupakan keutamaan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, disebutkan lagi oleh Syekh yang berikutnya adalah wa aidan fa innal ghalib annahu yahsulu min ar-rahati ma la yahsulu bi tafridihi ma la yahsulu bi tafarrudil insan bi 'amalihi. Maka dengan bekerja sama ini seorang lebih mudah fokus kepada sebuah pekerjaannya, kepada sebuah apa yang diamanahkan kepadanya, dan dia lebih ringan dibandingkan dia kalau bekerja sendiri. Misalnya Pak, dia yang kasir, dia yang nuangin beras, dia yang jualin juga, repot nggak Pak? Maka ada yang bagian kasir, ada yang bagian manajemen, ada bagian yang menjahit, ada bagian yang antar barang. Maka subhanallah, ini dengannya dapat lebih menjadikan seorang lebih santai, lebih mudah melaksanakan kewajibannya di dalam dia bekerja sama. Kalau seandainya hanya satu orang atau ada 5 pihak semuanya mengerjakannya secara bersamaan, kasir bareng-bareng, padahal orangnya sepi. Kemudian juga ngantar barang juga berbarengan. Kemudian menjahitnya juga berbarengan. Kemudian mempromosikannya juga bareng. Semuanya berbarengan. Maka ini adalah hal yang sangat memberatkan. Allah tawarkan kemudahan di dalam Islam, yang mana Islam ini merupakan agama yang mudah, yaitu diantaranya dengan kemudahan bersyarikat. Maka di sini juga dikatakan oleh Syekh, seandainya satu yang sakit, satu ada keperluan mendesak, maka yang lainnya bisa membantunya, membackup-nya. Maka ini setelah banyak terjadi di dalam orang yang bersyarikat, dalam orang yang bekerja sama. Dibandingkan kalau orang yang berdiri hanya sendirian, memiliki toko, dia hanya berdiri sendirian, dia buka toko sendirian. Kemudian ketika dia sakit, apa yang terjadi Pak? Tokonya tutup. Berbeda dengan orang yang bersyarikat, yang mana syarikat tersebut ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keberkahan ada pada jamaah yang berkata subhanahu wa hadza kulluhu ma'as-sidqi wal amanah. Dan keutamaan serta keberkahan yang telah disebutkan pada poin-poin tadi, semua ini bisa terjadi dengan seorang memegang kuncinya, yaitu jujur dan amanah. Dengan seorang memegang kuncinya itu jujur dan amanah. Mana yakun ahaduhuma sahibahu, selagi satu sama lainnya tidak berkhianat. Maka banyak sekali usaha yang hancur lebur karena terdapat di dalamnya dusta dan khianat. Kalau misalnya harus rugi
di dalamnya masih ada jujur dan amanah, maka semuanya sama-sama dengan hati yang legowo. Adapun apabila hancurnya usaha tersebut, kerjasama tersebut disebabkan karena adanya kedustaan, tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, atau adanya di situ khianat, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan aku keluar daripadanya. Allah tinggalkan upaya mereka sehingga keberkahan tidak menyertai mereka, pertikaian. Sehingga setelah sudah bangkrut, sudah harta habis, hubungan mereka hancur atau hubungan mereka tidak baik. Hubungan antara keduanya, kedua belah pihak tidak baik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala keluar atau tidak memberkahi usaha mereka. Kalau misalnya qadarullah, Allah menetapkan lain dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, usahanya mundur dan kedua belah pihak tetap menjaga kejujuran dan amanah, mereka dapat memaklumi. Sehingga hanya harta yang habis, namun hubungan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya tetap baik. Dan barometer seseorang di dalam kehidupan ini adalah tentunya sebagaimana yang kita katakan, yaitu keridhaan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang subhanahu wa taala, fa in dakhalat hal khiyanah, apabila masuk ke dalamnya khianat, wa nawa ahaduhuma aw kilahuma khiyanatan akhar, dan salah seorang di antaranya, salah satu pihak berniat khianat atau keduanya berniat khianat, wal iktifa bima yumkinu minhu, dan menyembunyikan sesuatu yang mana dia dapat berkhianat dengannya, kharajallahu min bainihim, Allah keluar daripada kedua mereka, wa dhahabatil barakah, dan hilanglah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala tadinya janjikan kepada mereka berdua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kerjasama tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan kuncinya kepada kita, yang mana harus ada kejujuran dan amanah. Maka diadakan kerjasama dan juga diadakan rapat antara keduanya, sama-sama sepakat melaksanakan ini, bagiannya ini, dan sama-sama menjalankannya dengan jujur dan dengan amanah. Allah Subhanahu wa taala menyertai, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala betapa banyak badan usaha kerjasama yang disertai dengan kejujuran dan amanah, maka keberkahan serta Allah Subhanahu wa taala meluaskan dan memperluas rezeki daripada usaha tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka khianat ini adalah sesuatu yang harus diwaspadai. Seorang muslim harus mewaspadai, jangan sampai berkhianat. Jika dia tidak mampu, lebih baik dia katakan saya tidak mampu, daripada dia harus menipu, daripada dia harus berkhianat. Dan seorang tahu kapasitas dirinya, dia katakan saya mampu, padahal aslinya dia tidak memiliki kapasitas. Maka lebih baik dia berterus terang daripada dia nantinya berdusta atau berkhianat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perintah amanah ini. Jadilah orang-orang yang amanah. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, Allah menceritakan tentang sifat-sifat orang yang masuk ke dalam surga. Bukan hanya surga yang paling bawah, surga Firdaus. Yang mewarisi surga Firdaus, di antara sifat mereka adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan mereka terhadap amanah yang mereka pikul, terhadap janji mereka menjaga dan memperhatikannya. Ini artinya luar biasa orang yang menjaga amanah. Seorang yang menjaga amanah luar biasa. Bisa lihat, buka surat Al-Mu'minun halaman pertama. Di situ ciri-ciri orang yang masuk ke dalam surga Firdaus. Di antaranya adalah poinnya walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Dan mereka terhadap amanah yang mereka pikul dan terhadap janji mereka memperhatikan, ra'un, mewaspadai, menjaganya. Dengan kemampuan mereka memperhatikan. Seandainya mereka terjadi kekhilafan, mereka akan sampaikan. Mereka menjaga amanah tersebut.
Maka ini adalah merupakan ciri di antara orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, surga Firdaus. Yang Allah Subhanahu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, sabdakan, "Idza sa'alta Allah fas'alil firdausil a'la." Bila kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Firdausil a'la. Surga Firdaus yang paling tinggi. Maka di bawah surga Firdaus yang paling tinggi adalah Arsyur Rahman, arsy Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kenapa surga Firdaus yang paling tinggi? Apakah artinya surga Firdaus itu bertingkat-tingkat? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama mufassir menjelaskan demikian. Bahwasanya di surga Firdaus itu juga ada tingkat-tingkatannya, level-levelnya.